wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masuk pada bab yang ketiga, yaitu babul aqiqah, yaitu bab akikah. Ya. Nah, akikah adalah hewan sembelihan yang disembelih karena kelahiran anak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Ya, makanya apa? Anak itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuran. Ya. Nah, disebut dengan al-aqiqah, ya. Aqiqah itu berasal dari kata al-aq, ya, yang maknanya adalah memotong. Aqqa ya'iqqu, ya. Nah, maksud daripada aqiqah itu adalah menyembelih, ya, karena menyembelih berarti memotong, ya, dan maksudnya adalah memotong tenggorokan hewan sembelihan. Ada yang mengatakan dinamakan akikah karena akikah menurut bahasa artinya rambut kepala bayi yang baru dilahirkan. Ya, makna lain daripada akikah. Makanya bahasa Arab itu maknanya sangat luas sekali. Ya. Dan akikah ini hukumnya sunnah yang sangat ditekankan atau yang kita sebut dengan sunnah muakkadah. Bukan wajib, ya. Nah, adapun hewan yang dijadikan untuk akikah itu ketentuan syariatnya adalah 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 36, walaysa dzakaru kal untha, ya. Dan laki-laki tidaklah seperti perempuan. Ya. Nikmat dengan dianugerahi anak laki-laki itu lebih banyak dari nikmat dengan anak perempuan. Oleh sebab itulah akikah bagi seorang laki-laki 2 ekor kambing untuk bersyukur kepada Allah, sedangkan seorang anak perempuan 1 ekor kambing saja, karena anak perempuan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hewan untuk dijadikan sebagai akikah itu adalah kambing, ya, bukan sapi atau unta, tapi kambing. Nah, waktu penyembelihan hewan akikah adalah di hari ke-7 setelah kelahiran. Dan jika hari ke-7 telah berlalu dan belum melaksanakan akikah, maka boleh dilaksanakan di hari ke-14. Jikalau tidak, maka hari ke-21. Ya. Tetapi yang terbaik adalah hari ke-7. Ya. Dan ini merupakan syariat yang Allah syariatkan kepada manusia. Hadis dari akikah ini, bab akikah, yang pertama adalah Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain. Itu di kitab itu wal Husain, ya, atau wal Husain. Husain. Baik. Kabshan
Rawahu Abu Dawud wa Sahawi Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jarud wa Abdul Haq lakin rajjaha Abu Hatim irsalahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW melaksanakan akikah untuk Al-Hasan dan Al-Husain masing-masing dengan 1 ekor domba jantan. Ya, hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jarud, Abdul Haq. Ya, namun Abu Hatim merajihkan menilai kuat sanadnya yang mursal. Ya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ibnul Jarud, ya. Juga diriwayatkan oleh Imam Nasai, Abdul Razak, At-Tahawi, At-Tabrani, Al-Baihaqi. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Nah, kemudian juga ya, wa akhraja Ibnu Hibban min hadithi Anas nahwahu. Dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari hadis Anas dengan lafaz yang sama. Ya, lafaznya sama dan hadisnya sahih. Ya. Hadis ini menunjukkan pensyariatan akikah untuk anak baru, ya, anak yang baru dilahirkan. Yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW melaksanakan akikah untuk Hasan dan Husain, ya, putranya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah bintu Rasulullah SAW. Ya. Beliau melaksanakan akikah untuk keduanya karena beliau adalah orang tua bagi keduanya. Ya, keduanya tidak lain dan tidak bukan adalah cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam sebuah hadis mursal disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan akikah bagi keduanya, masing-masing 1 ekor kambing. Nah, ini hadisnya mursal, hadisnya sahih. Ya. Tapi dalam hadis yang lebih sahih dinyatakan bahwasanya beliau memerintahkan pelaksanaan akikah bagi seorang laki-laki dengan 2 ekor kambing. Itu pensyariatannya. Iya. Dan anak perempuan dengan 1 ekor kambing inilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Meskipun demikian, melaksanakan akikah dengan 1 ekor kambing bagi laki-laki dan 1 ekor kambing bagi perempuan tetap sah hukumnya. Ya. Namun yang paling utama adalah menyembelih 2 ekor kambing untuk laki-laki, 1 ekor untuk perempuan. Nah, itu yang lebih afdal. Nah, adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan sembelihan untuk akikah, ia tidak berbeda dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan kurban, baik dalam hal usia, cacat-cacatnya yang harus dihindari, serta pembagian dagingnya. Nah, kalau di akikah itu lebih afdalnya pembagian dagingnya, ya, pembagian dagingnya itu dalam bentuk sudah jadi, itu lebih afdal, ya, bukan bentuk daging yang belum masak, tapi sudah dimasak kemudian, ya, tetangga sebelah, ya, itu diundang, ya, untuk makan-makan dan memberikan doa kepada, ya, anak yang baru dilahirkan. Ya. Nah, caranya tidak sama dalam memberikan dagingnya kepada masyarakat, tidak sama dengan kurban. Ya, lebih afdal adalah dengan sudah masak. Ya. Menyembelih hewan akikah lebih utama daripada bersedekah yang nilainya sama, karena akikah tergolong sunnah Nabi SAW dan sembelihan yang disyariatkan, disebabkan Allah memberikan nikmat yang baru kepada kedua orang tua. Selain nikmat juga cobaan. Ya. Pada akikah ini terkandung makna pengorbanan, syukur, sedekah, penebusan, dan juga memberi makanan kepada orang lain saat memperoleh kebahagiaan. Ya, makanya kadang kita kalau
sedang bahagia beli makanan yang enak, entah itu untuk kita sendiri atau untuk keluarga. Ya, itu diantara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Jika pada pernikahan disyariatkan memberi makanan, maka ketika tujuan yang diinginkan dari pernikahan tersebut diperoleh, yaitu hadirnya keturunan, maka akikah lebih utama lagi untuk dilaksanakan. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama, akikah adalah sembelihan untuk dengan tujuan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Sama dengan kurban juga sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat dianugerahkannya anak laki-laki maupun perempuan. Ya. Misalkan inginnya perempuan dikasih laki-laki, tetap bersyukur. Dikasih laki-laki, mintanya laki-laki tapi dikasih perempuan, maka tetap harus bersyukur. Kenapa demikian? Karena masih banyak orang yang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang kedua, hukum akikah adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib ya. Tidak sampai wajib. Makanya sebuah permasalahan yang kita sampai sekarang ini ada, yaitu sebuah permasalahan bagaimana sekiranya sampai setua ini kita belum diakikahi. Ya. Maka kembalikan saja kepada hukumnya, sunnah muakkadah. Ya. Karena sunnah muakkadah itu artinya mendekati wajib, tapi dia sunnah. Sekiranya memang waktu itu sampai hari ke-21 ternyata belum bisa dan belum mampu untuk mengakikahi, maka tidak apa-apa. Ya. Ya, ketika akikah menjadi tanggung jawab seorang ayah, bukan seorang ibu. Ya, karena ayah memang harus mencari duit lebih untuk mengakikahi anak-anaknya. Yang keempat, bolehnya akikah dengan